Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita alhamdulillah selesai kemarin dari hadis yang lengkap yang membahas dari takbir sampai salam. Sekarang ini alhamdulillah hadis-hadis berikutnya itu mudah karena semua sebenarnya kita sudah ambil dalam beberapa kali pertemuan. Lihat hadis pertama kita baca hari ini. Kata beliau rahimallahu taala an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatfa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara li ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalik wa qala sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata adalah Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya kalau membuka solat. Dan apabila beliau ruku dan apabila beliau bangkit dari ruku mengangkat keduanya juga seperti itu. Dan beliau katakan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Dan beliau tidak melakukan hal itu dalam sujud. Beliau tidak mengangkat tangan dalam sujud. Ya. Ini yang disebutkan ya dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada tambahan rafa'a yadayhi idza qama min ar-rak'atain ya wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi, dan apabila belum bangkit dari 2 rakaat maka belum mengangkat tangannya. Bangkit dari 2 rakaat riwayat Imam Al-Bukhari. Ini riwayat Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim 3. Ketika buka sholat, ketika mau ruku, ketika apa? Bangkit dari ruku. 3 kan? Kemudian ditambah yang keempat dalam riwayat Bukhari. Wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Apabila belum bangkit dari 2 rakaat, maka belum angkat 2 tangannya. Itu riwayat Imam Al-Bukhari. Tidak ada dalam Muslim. Dipahami kan? Sebagian ulama mengatakan bukan ulama yang memang setingkat selevel dengan Imam Bukhari seperti Ad-Darqutni, lafaz dalam Bukhari ini syad yang ada tambahan setelah 2 rakaat. Karena dalam Bukhari Muslim tidak ada. Kemudian dalam riwayat Muslim, riwayat Bukhari ada. Jadi ada yang melemahkan ini riwayat. Ini termasuk riwayat Bukhari yang dikritik. Ini termasuk riwayat Bukhari yang dikritik. Paham kan? Iya. Nah, ini jelas asalnya riwayat Bukhari adalah kuat karena belum mempersyaratkan harus sahih. Termasuk yang ini. Ini jelas ya, sudah kita kaji sebelumnya. Kemudian berikutnya kata beliau an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Di jidat beliau menunjuk dengan 1 tangannya ke hidung dan kedua tangan serta kedua lutut dan ujung kedua jari. Ini 7 anggota sujud. Ini jelas kita sudah bahas. Ini alat-alat sujud. Kemudian di hadis berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum, thumma yukabbir hina yarka, thumma yaqulu sami Allahu liman hamida hina yarfa sulbahu min ar-ruku', thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamd, thumma yukabbir hina yahwi, thumma yukabbir hina yarfa ra'sahu, thumma yukabbir hina yasjud, thumma yukabbir hina yarfa ra'sahu, thumma yaf'al dzalika fi sholatihi kullihi hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yakum minat natain ba'dal julus. Ini menjelaskan posisi atau tempat-tempat takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Paham ya? Ini lengkap. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri melakukan salat, maka beliau bertakbir ketika berdiri. Paham kan? Ketika berdiri
Maksudnya menghadap kiblat, belum bertakbir. Allahu Akbar. Ini takbir apa? Takbiratul ihram. Summa yukabbir hina yarka. Kemudian belum bertakbir ketika belum ruku. Summa yakul, kemudian belum katakan sama Allahu liman hamidah hina yarfa sulbahu. Ketika belum angkat. Jadi ketika mengangkat sama Allah sambil begitu. Sama tadi. Ketika bertakbir belum angkat tangannya. Hina yakum. Angkat tangannya tidak disebutkan. Kan belum bertakbir ketika berdiri. Yang takbiratul ihram. Ataupun angkat tangannya kan sudah kita jelaskan. Nah, ada 3. Boleh barengan dengan takbir. Boleh sebelum takbir. Boleh setelah takbir. Kalau yang itu. Iya kan? Jelas saat berdiri belum bertakbir. Itu takbiratul ihram. Kemudian belum bertakbir ketika ruku. Jadi ketika ruku. Allahu Akbar. Bukan sudah di bawah. Ketika ruku. Tahu ketika ruku? Allahu Akbar. Tsumma yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa sulbahu. Belum katakan sami Allahu liman hamidah ketika diangkat itu punggung. Paham? Paham ini? Ketika diangkat. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian beliau berkata ketika sudah berdiri. Jadi sambil berdiri ini sami Allahu liman hamidah. Sebagian imam kadang tidak ucapkan karena dia mau suaranya keluar di mic. Baru dibilang sudah berdiri baru sami Allahu liman hamidah. Paham kan? Enggak. Ketika berdiri sami Allahu liman hamidah. Sudah tegak Rabbana lakal hamd. Tsumma yukabbir hina yahwi. Lihat. Kemudian belum bertakbir ketika yahwi. Yahwi itu merunduk. Bukan sudah sujud di bawah. Sebagian orang kan kita lihat kan bertakbir kapan? Ketika sudah sujud di bawah. Ini hina yahwi. Ketika dia sudah mau merunduk, takbir. Allahu Akbar sambil turun. Karena kalau sudah di bawah itu bukan takbiratul intiqal lagi namanya. Karena sudah bukan berintiqal itu tuh sudah digerakkan berikutnya. Itu sudah digerakkan berikutnya. Tsumma yukabbir hina yarfa rasahu. Lihat takbirnya semua. Kemudian belum bertakbir ketika belum angkat kepalanya. Jadi bukan ketika duduk, tapi sambil angkat. Allahu Akbar. Apalagi orang Syafi'iyah itu dipanjangkan sampai mentok istilahnya. Jadi kalau berdiri mereka bilang Allah sampai berdiri begitu. Maksudnya ini kan intikal betul. Itu tidak salah karena dia praktekkan. Jadi panjang pendeknya takbir itu tergantung ini gerakannya. Anda paham kan? Kalau pendek, ya pendek juga takbirnya. Makanya mereka ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar, pendek. Dipahami ini? Ini bagus juga. Jadi orang tahu kalau kita salah. Misalnya kalau lagi takbir panjang, oh berarti dia berdiri, seharusnya duduk. Makanya langsung diucapkan subhanallah. Jelas pembahasan ini? Jadi lihat semua lafadznya. Lafadz ini penting sekali. Karena ada namanya mafhum. Dia dipahami dari lafadz langsung. Tsumma yukabbir hina yasjud. Kemudian sama belum bertakbir ketika sujud. Tsumma yukabbir hina yarfa ra'sahu. Ini yang kedua. Kemudian bertakbir ketika angkat kepalanya. Tsumma yaf'alu dzalika fi sholatihi kulliha. Kemudian beliau lakukan hal itu di seluruh solatnya. Jadi tadi itu 1 rakaat itu penuh. Dah. Itu 1 rakaat penuh. Kemudian lakukan hal itu di seluruh solat beliau. Hatta yakdiyaha. Sampai selesai. Wa yukabbir hina yakumu minat tintaini ba'dal julus. Dan beliau bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat setelah duduk. Maksudnya setelah duduk apa? Tasyahud. Minat tintain dari 2 rakaat. Paham ini? Kan ini kan tidak bangkit dari sujud. Kita duduk tasyahud. Mau bangkit ke rakaat ketiga. Belum bertakbir juga. Allahu Akbar. Jelas ini ya? Ini namanya takbir al-intiqal. Selesai. Berikutnya lagi. An Mutarib bin Abdullah ibn Syakhir. Qala sallaitu ana wa Imran ibn Husain khalfa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kana idza sajada kabbar. Sama tadi. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbar. Wa idza nahada min ar-rak'ataini kabbar. Falamma qada as-salata akhadha bi yadi Imran ibn Husain faqala qad dzakkarani hadha salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw qala shalla bina salata Muhammadin. Masyaallah.
Dari Mutharib bin Abdullah bin Sikhir, beliau berkata, saya dan Imran ibn Husain sholat di belakang Ali bin Abi Thalib. Adalah Ali bin Abi Thalib apabila beliau sujud, beliau bertakbir. Ida sajada, apabila beliau sujud, beliau bertakbir. Apabila beliau mengangkat kepalanya bertakbir. Wa idza nahadha, dan kalau beliau bangkit minar rakaatain, dari 2 rakaat, itu bangkit dari tasahud, kabbaro, beliau bertakbir. Falamma qadas shalah, tatkala selesai salat, aqada biyadi Imran ibn Husain. Imran ibn Husain memegang tanganku. Ya, dan berkata, sungguh dia ini telah mengingatkanku terhadap solat Muhammad SAW. Atau beliau berkata, dia telah solat mengimami kita dengan solat Muhammad SAW. Dipahami kan ya? Ini kan Ali bin Abi Thalib, dia solat seperti solatnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah menjelaskan tadi takbir. Ya, menjelaskan takbir tadi. Kemudian berikutnya, Anil Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu maqal, ramaktu sholata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fawajadtu qiyamahu faraqatahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajadatahu fajalsatahu baina sajdatain fajalsatahu baina taslim wal insiraf qariban minas sawa. Kata beliau dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, romaktus sholah, saya memperhatikan, ya, mengamati. Itu romaktu itu memperhatikan dengan saksama begitu. Iya. Salat bersama Muhammad SAW. Saya mendapatkan berdirinya, rukunya, itidalnya setelah ruku, sujudnya, duduknya antara 2 sujud, sujudnya dan duduknya antara salam dan insiraf, dan berpaling qoriban minas sawa. Itu semua hampir sama. Hampir apa? Sama. Iya, artinya sujud pertama, sujud kedua, duduk antara 2 sujud, itu semua Nabi SAW melakukan apa? Hampir sama. Hampir sama. Berapa lama antum sujud? Selama itu pula duduk antara 2 sujud. Sunahnya seperti itu. Sunahnya seperti itu. Ini diantara cara sholat Nabi SAW. Berikutnya lagi, An Thabit Al-Bunani, An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, inni la alu an usalliya bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bina. Ya. Qala Thabit, fakana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unah. Kana idza rafa'a rasahu min ar-ruku' intasaba qa'ima. Hatta yaqulul qa'il qad nasiya. Masya Allah. Wa idza rafa'a rasahu min as-sajdah makata. Hatta yaqulul qa'il qad nasiya. Masya Allah. Iya. Katanya dari Thabit Al-Bunani, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inilah alu, saya tidak akan kurang untuk solat mengimami kalian sebagaimana Rasulullah SAW solat mengimami kami. Jadi beliau akan lakukan ini solat seperti Nabi solat. Maka kata Thabit Al-Bunani, muridnya Anas radhiyallahu taala anhu, adalah Anas melakukan sesuatu, saya tidak melihat kalian lakukan itu. Gimana itu? Adalah beliau apabila mengangkat kepalanya dari ruku, itu lurus berdiri sampai ada yang mengatakan sepertinya dia setelah lupa. Saking lamanya itu berdiri. Sampai ada yang mengatakan sepertinya dia lupa sujud.
Iya. Dan kalau belum bangkit dari sujud, belum diam berduduk sampai ada mengatakan, "Oh, dia telah lupa untuk sujud kembali." Padahal bukan lupa. Ini karena apa? Beliau praktekkan seperti sholat Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu sama antara berdiri, ruku, bangkit dari ruku, kemudian sujud, bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, itu semua sama. Itu semua apa? Sama. Jelas kan? Ini yang beliau praktek. Kemudian beliau sebutkan ini semua pendukung untuk tumanina ya. Apa yang kita jelaskan sebelumnya. Sebagai pendukung untuk tumanina. Kemudian kata beliau an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala ma shallaitu wa ra'a imamin qad akhaffu salatan wala atamma salatan minan nabi. Masya Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, saya tidak pernah sholat di belakang seorang imam sama sekali yang lebih ringan sholatnya dan lebih sempurna daripada Nabi SAW. Nabi SAW sholatnya itu ringan tapi sempurna. Paham kan? Ringan tapi apa? Sempurna. Iya. Ini Nabi kita SAW sholat. Artinya orang sholat itu adalah orang yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bukan orang yang sholat tidak sesuai sunnah. Apakah dia cepat ataupun dia lama, tapi menyelisih apa? Sunnah. Yang diinginkan adalah yang sesuai dengan sunnah dalam hal lama dan cepatnya. Iya, lama sesuai sunnah, cepat juga harus sesuai sunnah. Tetap sempurna. Tetap sempurna. Kemudian hadis berikutnya, ya terakhir untuk pertemuan ini. Kan ini tinggal kita baca-baca saja. Sudah kita jelaskan sebelumnya tentang hukumnya. Ana Abi Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri. Qal ja'ana Malik ibn Huwairith fi masjidina. Ini orang yang meriwayatkan hadis sallu kama raaitumuni usolli. Ini keunggulannya. Dari Abi Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri. Beliau berkata, datang kepada kami Malik bin Huwairith di masjid kami. Ini. Faqal, dia berkata, inilah usolli bikum wa ma uridu as-shalah. Masya Allah. Saya akan sholat mengimami kalian dan saya tidak mau sholat. Artinya boleh kita praktekkan sholat, tapi walaupun itu kita tidak mau sholat. Paham? Ini beliau lakukan adalah untuk apa? Mengajarkan bagaimana Rasulullah SAW sholat. Ini namanya mengajarkan sholat, tapi lewat apa? Perbuatan. Boleh. Usolli kaifa ra'aitu Rasulullah SAW yusolli. Saya akan sholat sebagaimana saya melihat Rasulullah SAW sholat. Fakultu li Abi Kilabah. Maka saya katakan kepada Abi Kilabah. Kaifa kana yusolli. Bagaimana dia sholat? Qala dia berkata, mitla sholat syekhina ada. Seperti sholat syekh kita ini. Guru kita ini. Maka na yajlisu idha rafa rasahu minas sujud. Qabla ayyanhab. Adalah beliau duduk sebelum mengangkat kepalanya dari sujud. Sebelum mengangkat kepalanya dari sujud. Ya. Idza rafa'a ra'sahu minas sujud, kalau belum mengangkat kepalanya dari sujud, qabla ayyanhad. Sebelum belum bangkit berdiri. Ini riwayat Bukhari Muslim yang menjelaskan sunnahnya duduk istirahat sebelum bangkit berdiri. Ini hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Paham kan? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini yang keras Imam Nawawi membantah orang-orang yang langsung duduk. Langsung apa? Berdiri dari sujudnya. Ini hadis Bukhari Muslim. Ini hadis Bukhari Muslim. Arada bi syekhihi Abu Yazid Amr bin Salam Al-Jarmi. Kemudian beliau katakan yang dia ingin karena syekhnya adalah Abu Yazid Amr bin Salama Al-Jarmi. Ini yang menegaskan apa yang Anda sampaikan sebelumnya di hadis Aisyah. Bahwa sunnahnya duduk istirahat
Sunnahnya duduk istirahat sebelum bangkit dari sujud. Sebelum bangkit dari sujud. Apa namanya? Sebelum berdiri dari sujud yang kedua. Sebelum berdiri dari bangkit sujud yang kedua yang disebutkan dengan jalsatul istirahah, duduk istirahat. Ada dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau bilang al-jilsatu musyara ilaiha fi hadzal hadithi ma tusamma indal ulama bi jilsatil istirahah. Duduk yang disyaratkan pada hadis ini maksudnya apa yang dinamakan oleh para ulama dengan duduk istirahat. Terus wala khilafa indahum fi ibahatiha. Perhatikan ucapan ini. Tidak ada perselisihan di tengah ulama akan bolehnya. Sebagian orang kan ya kita lihat seakan-akan itu tidak boleh. Dia salahkan kalau ada orang duduk istirahat. Bahkan di orang Syafi'iyah. Ini kan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri duduk istirahat. Paham kan? Bersama mayoritas ahli hadis. Imam Syafi'i dan mayoritas ahli hadis. Yang anehnya ada orang duduk istirahat, dia ingkari. Ini tidak paham. Sebenarnya tidak ada perselisihan akan bolehnya duduk istirahat. Wa innamal khilaf istihbabiha. Tidak lain khilaf itu sunnah atau tidak sunnah itu duduk. Paham khilafnya? Tapi yang benarnya adalah apa? Sunnah, karena ini dia kan bilang, saya akan sholat kepada kalian seperti Nabi sholat. Berarti ini kan penukilan sahabat. Bahwasanya itu adalah hal yang disunahkan. Ini anak Malik bin Huwairits, dia menukilkannya. Tidak ada sahabat yang menyelisih Malik bin Huwairits dalam hal tersebut dan belum praktekkan di hadapan orang. Di murid-muridnya. Dan muridnya lagi mempraktekkan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu Imam Nawawi katakan jangan tertipu dengan orang yang mengatakan hal itu tidak disunnahkan. Baik, alhamdulillah kita cukupkan dulu sampai di situ. Dan setelahnya masih ada lagi hadis. Alhamdulillah.